Halo semuanya, nama saya Cynthia Claudia Wayanto dengan NIM 20M10039. Saya akan membahas tentang teori retorika. Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan retorikan untuk mengumumkan sesuatu dan dalam penyampaiannya tersebut. Retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani, retorik yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Aristoteles dalam bukunya Retorik mengemukakan pengertian retorika yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasif orang lain. Sedangkan menurut Gorskeraf, retorika adalah suatu istilah secara tradisional yang diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Menurut P. Dori Bulhur Hendrikus, retorika adalah kesenian untuk berbicara baik yang digunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Retorika didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Dalam perkembangannya, retorika juga mencakup proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. Menurut Dr. John, yang menjadi inti tradisi retorika adalah 5 hukum retorika, yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan pengingatan. Penemuan mengacu pada pengalian dan penemuan ide atau gagasan serta penelitian khalayak guna mengetahui metode persuasif yang akan digunakan. Penyusunan mengacu pada pengorganisasian ide atau gagasan menjadi pesan. Gaya mengacu pada pemilihan kata-kata atau bahasa yang tepat. Penyampaian mengacu pada penyampaian pesan secara lisan oleh retor atau pembicara. Pengingatan mengacu pada kemampuan retor atau pembicara untuk mengingat apa yang akan disampaikan kepada khalayak. Retorika memiliki makna yang berbeda. Dalam periode yang berbeda, terdapat 6 periode tradisi retorika, antara lain zaman klasik, pertengahan, Renaissance, pencerahan, kontemporer, dan postmodern. Yang pertama yaitu zaman klasik. Dari abad ke-5 sampai abad ke-1 sebelum Masehi didominasi usaha untuk mendefinisikan dan menyusun peraturan sen retorika mengarah pada pendekatan relativistik subjektif terhadap pengetahuan yang meyakini adanya kemungkinan ideal atau kebenaran absurd. Dan yang kedua yaitu zaman pertengahan 400 sampai 1400 Masehi memandang kajian retorika yang berfokus pada permasalahan, penyusunan dan gaya. Retorika zaman ini telah meredakan praktik dan seni pangan serta berlawanan dengan Kristen yang memandang kebenaran itu sebagai sebuah keyakinan. Zaman Renaissance pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi memandang sebuah kelahiran kembali dari retorika sebagai filosofi seni dapat menemukan kembali teks retorika klasik dalam sebuah usaha untuk mengenal dunia manusia. Zaman pencerahan 1600 sampai 1800 Masehi, retorika dibatasi karena gayanya memunculkan gerakan belles lettres yang berarti surat-surat indah atau menarik, mengacu pada karya sastra dan semua karya seni murni, puisi, drama, musik, bahkan berkebun. Zaman kontemporer, abad ke-20, menunjukkan pertumbuhan dalam retorika ketika jumlah, jenis, dan pengaruh simbol-simbol meningkat. Retorika bergeser fokusnya dari pidato ke semua jenis penggunaan simbol. Postmodern, abad ke-21, di mana aliran ini merupakan alternatif yang dimulai dari asumsi dan nilai-nilai acuan yang berbeda untuk menghasilkan suatu retorika yang berbeda pula. Sekian dan terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.